Sebelum ditemukan sejumlah fonem dalam bahasa Indonesia, terlebih akan dirumuskan mengenai pengertian tentang fonem. Fonem adalah unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Hal ini dikemukakan oleh Gleason pada tahun 1961 di halaman 9. Berdasarkan definisi di atas, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti, maka dapat disebut sebagai sebuah fonem. Bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama, yang berpengaruh membedakan kata-kata yang berlainan, dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring. Bentuk simbolnya seperti yang terlihat pada layar presentasi. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B adalah dua fonem, karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya, dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Misalnya pada kata suap, atap, dan katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi pelafalan. Kesatuan-kesatuan fonem akan saling mempengaruhi, sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dan dibandingkan dengan posisi lain. Yang pertama, lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Yang kedua, lafal vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Yang ketiga, lafal vokal U. Vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Yang keempat, lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Yang kelima, lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dilebarkan. 6. Lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. 7. Lafal konsonan B. Konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat. Lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba, sehingga kedua buah bibir itu terlepas. 8. Lafal konsonan P. Konsonan P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat. Lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. 9. Lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. 10. Lafal konsonan D dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. 11. Lafal konsonan G dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak.
Selanjutnya yaitu lafal konsonan K. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara ditelupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Yang 13 itu lafal konsonan F. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan secara bergeser. Yang ke-14 lafal konsonan Z. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Yang ke-15 yaitu lafal konsonan S. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Yang ke-16 yaitu lafal konsonan SY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. Yang ke-17 yaitu lafal konsonan KH. Dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya pada awal maupun akhir suku kata sama saja. Selanjutnya yang ke-18 yaitu lafal konsonan H. Dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama saja jelasnya. Selanjutnya yaitu lafal konsonan J. Dilafalkan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan J hanya ada pada posisi awal suku kata saja. Selanjutnya itu lafal konsonan C. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Konsonan C pada awal suku kata saja. Yang ke-21, lafal konsonan M. Dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. 22. Lafal konsonan N. Dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. Selanjutnya ada lafal konsonan NY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 24 ada lafal konsonan L. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Lafal konsonan R dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah. 26 ada lafal konsonan L. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. 27 ada konsonan W. Dilafalkan dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. 28 ada lafal konsonan Y. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Lalu bagaimana cara menguraikan fonem-fonem bahasa? Yang pertama adalah catat bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kemudian kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan.
Yang keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Yang kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Yang keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari suku kata ini. Di antaranya ada Zainuddin pada tahun 1994 di halaman 14 mengemukakan bahwa suku kata adalah satu fonem atau lebih yang ditandai oleh satu puncak kenyaringan fonem yang terletak pada vokal. Sementara itu, Khair tahun 1994 di halaman 123 mengemukakan bahwa suku kata yang bisa disebut juga silabel adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel memiliki puncak kenyaringan atau sonoritas yang patuh pada vokal. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Yang selanjutnya, ciri-ciri suku kata. Ciri-ciri suku kata terdiri atas yang pertama memiliki unsur fonem vokal atau dengan simbol V. Yang kedua memiliki unsur fonem konsonan atau dengan simbol K. Yang ketiga, cirinya dapat juga terdiri dari kedua fonem yakni vokal dan konsonan. Misalnya konsonan, vokal, konsonan dengan simbol KVK. Yang keempat, selain itu dapat juga terdiri lebih dari 3 fonem, baik terdiri dari 2 vokal, 1 konsonan, ataupun 2 konsonan, 1 vokal. Contoh suku kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pergi, memiliki suku kata per dan gi. Kedua, kepergian, memiliki suku kata ke, per, gi, dan an. Ini merupakan contoh dari suku kata yang telah diberi imbuhan. Ketiga, ambil, memiliki suku kata am dan bil. Keempat, dia, memiliki suku kata di dan a. Lalu mengenai jenis-jenis suku kata. Yang pertama, suku kata tertutup merupakan suku kata yang pada bagian akhir terdapat konsonan atau huruf mati. Misalnya adalah kan, res, ba, lang, ir, if, dan sebagainya. Kedua, suku kata terbuka merupakan suku kata yang pada akhirnya terdapat huruf vokal. Misalnya do, re, mi, la, u, dan sebagainya. Pola suku kata terdiri dari onset, coda, nukulus. Yang pertama onset. Onset adalah bunyi konsonan yang berada sebelum vokal atau yang menjadi puncak kenyaringannya. Yang kedua coda. Coda adalah konsonan yang hadir sesudah vokal. Yang terakhir yaitu nukulus. Nukulus adalah vokalnya sendiri. Selanjutnya yaitu teori-teori yang terdapat dalam suku kata. Yang pertama, teori sonoritas. Teori sonoritas merupakan suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penuturan selalu terdapat puncak kenyaringan atau sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Yang kedua, ada teori prominas. Teori prominas ini merupakan menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda atau contour. Jeda tentang hentian bunyi dalam arus ujaran. Pemakaian dalam teori ini, jeda ditandai dengan tanda tambah.